Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Abdul Hakim, mahasiswi Stikas Widya Nusantara Palu, semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 12 saraf kranial beserta fungsinya. Seperti kita ketahui bersama, kepala kita adalah pusat kontrol tubuh kita. Selain karena ada otak, di dalam kepala juga memiliki pusat sistem saraf selain tulang belakang. Kelompok sistem saraf yang ada di dalam kepala disebut sistem saraf kranial. Ada 12 sistem saraf kranial yang harus kita ketahui beserta fungsinya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sistem saraf tersebut. Yang pertama yakni saraf kranial olfaktori. Saraf kranial olfaktori adalah yang berperan dalam penciuman. Sebab saraf inilah yang menyampaikan informasi dari hidung kita ke dalam otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah saraf kranial optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saat kita melihat cahaya dari luar, maka saraf inilah akan menyampaikan informasi ke dalam otak kita untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang dilihat. Yang ketiga, saraf kranial okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik. Yang pertama, mengontrol fungsi otot serta mengontrol respon pupil di mata. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Yang keempat, saraf kranial trokreal. Saraf trokreal mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam menggerakkan bola mata ke bawah atau melototkan mata dan kembali seperti semula. Yang kelima, saraf trigeminal. Saraf trigeminal terbagi atas 3. Yang pertama, saraf optamikul. Saraf optamikul bertugas mengirim informasi sensorik dari wajah bagian atas. Yang kedua, saraf maksilaris. Saraf maksilaris berperan mengirim informasi sensorik dari wajah bagian tengah. Dan yang ketiga, saraf mandibular. Saraf mandibular berfungsi dalam hal sensorik maupun motorik. Saraf ini mengatur pergerakan rahang dan telinga. 6. Saraf kranial abdusen. Saraf kranial abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Yang ketujuh, saraf fasialis. Saraf kranial fasialis sama seperti saraf trigeminal. Saraf ini memiliki fungsi motorik maupun sensorik. Saraf ini terdiri dari 4 percabangan dan masing-masing fungsinya. Yang pertama yakni pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah. Yang kedua, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksiral, dan submandibular. Yang ketiga, merasakan sensasi di telinga luar. Yang keempat, kemampuan merasakan makanan. Saraf kranial ke-8 yakni saraf vestibulokokliar. Saraf vestibulokokliar berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen. Yang pertama, saraf vestibular yang membantu tubuh melaksanakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Lalu yang kedua, saraf koklearis yang membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dan suara. Saraf kranial yang ke-9 yakni saraf glosofaringeal. Saraf glosofaringeal berfungsi dalam fungsi motorik maupun sensorik. Yang pertama, saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Yang kedua, saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini
dapat mengatur pergerakan otot stylofaringeus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Saraf kranial yang ke-10 yakni saraf vagus. Saraf vagus terbagi atas 3. Yang pertama, bagian sensori. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi di telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di bagian perut. Yang kedua, bagian motorik. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Yang ketiga, bagian parasimpatik. Saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran pencernaan. Saraf kranial yang ke-11 yakni saraf aksesorius. Saraf aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher kita sehingga kita dapat menggerakkan sesuai keinginan. Saraf kranial yang terakhir adalah saraf hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Nah, itu tadi ke-12 sistem saraf kranial yang ada di kepala manusia.